Namrud waktu mimpi dan menjadi raja tadi, umurnya 30 tahun. 40 tahun kemudian, 40 tahun kemudian setelah Ibrahim berumur 40 tahun, berarti Namrud sudah berumur berapa? 70 tahun. Jadi selama 40 tahun itu Namrud dianggap Tuhan benar oleh masyarakatnya. Sudah tertanam betul-betul keyakinan tersebut. Sampai wilayah kekuasaan Namrud banyak kuil-kuil yang dibuat, tempat sesembahan, tempat sesembahan, yang tempat sesembahan tersebut dipenuhi oleh patung, dengan patung-patung. Di antaranya adalah patung Namrud. Akhirnya Namrud sudah waktu itu dinobatkan jadi raja, dan memang dia buat kuil-kuil yang banyak sekali. Kuil-kuil ini diantaranya di pusat Babilonia sendiri, itu ada kuil yang besar sekali pada saat itu dibuat. Di dalamnya penuh dengan patung, puluhan patung. Ada patung singa, patung burung, patung macam-macam. Dan di tengah-tengah kuil, di ujung sekali, itu patungnya Namrud. Selalu begitu dia buat kuil, harus ada patung dia. Jadi masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, itu datang ke kuil-kuil ini, kasih sesajen, mohon-mohon, menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalam dinobatkan oleh Allah SWT menjadi nabi di umur 40 tahun. Lalu kemudian kisah beliau adalah beliau masuk di Babilonia, tinggal di luar Babilonia tadinya, di hutan, sekitar hutan, kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita itu kisah Nabi Ibrahim AS panjang ya. Pada saat dia pertama mengenal Tuhannya, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, terus saja sampai akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan tidak mungkin ada Tuhan yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang, bulan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Setelah terbenamnya matahari tidak kelihatan lagi mataharinya, atau bulan setelah terbitnya matahari tidak kelihatan. Ringkas cerita adalah Ibrahim AS masuk ke Babilonia. Kemudian Ibrahim AS tidak menunda dakwahnya, langsung ke pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil yang banyak patung-patung itu. Dan kebetulan pada saat itu di malam hari, masyarakat Babilonia lagi menyembah patung-patung ini, lagi mohon-mohon, bawa sesajen. Kuil itu cukup tinggi, dan sekarang masih ada puing-puingnya di Irak. Jadi kalau salah satu di antara Anda pergi ke Irak atau melihat cuplikan tentang Irak, yang dianggap kisah sejarah itu adalah peninggalan kerajaan Namrud ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam datang ke kuil tersebut. Patung-patung itu kebetulan di tengah-tengah kuil ada jalan yang panjang untuk orang masuk dan orang keluar. Di kiri kanan tembok penuh dengan patung-patung yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada patung Namrud yang besar, dan di situ antara orang dengan patung itu ada jedah bangunan yang cukup tinggi. Orang harus lewat tangga untuk naik ke atas, dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu, keyakinan kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu, harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri. Siapa yang mau kasih sesajen, punya hajat apa, dikasih. Dia mau kasih kepada patung yang mana nih, misal patung sana, lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ. Tiap hari mereka lakukan kebodohan ini. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang lagi memuja-muja patung, Ibrahim alaihissalam naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu. Lalu Ibrahim alaihissalam pada saat dia naik, orang tahu Ibrahim ini tidak dikenal sebelumnya, dan tahu siapa penjaga kuil, maksudnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir, nanti kena macam-macam. Keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya matanya menuju ke Ibrahim. Ibrahim alaihissalam datangin patung yang pertama. Lalu Ibrahim alaihissalam lihat di situ ada sesajen buah-buahan, buah segar, diantaranya apel. Ibrahim alaihissalam ngambil apel itu. Orang-orang semua heran, ini keyakinannya jangankan ngambil sesajen itu, mendekati saja sudah kualat. Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka, bukan untuk makan,
Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ada suara. Hening pada saat itu. Tapi orang sudah yakin ini Tuhan mereka. Ya, gitu. Maka Ibrahim ulangi alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu? Nggak ada suara. 3 kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, yang selalu dipuja, dipuji, kau tidak marah saya ambil apelmu? Nggak ada suara. Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu. Apel yang sudah digigit tadi dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel, ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi, wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini. Sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. Gak ada suara tentunya. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil-kuil ini besar sekali. Bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim AS melakukan gerakan ini luar biasa. Di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah lah. Lalu Ibrahim AS tidak cukup situ, pindah ke patung sebelah, lakukan hal yang sama. Patung sebelah sama, terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua, orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri matanya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah saya sudah buktikan ke kalian, saya ngambil sesajen yang kalian kasih, mereka tidak bisa marah. Saya lempar ke wajahnya, mereka tidak bisa marah. Dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya. Orang-orang Babilonia hening semua. Kata Ibrahim, yakinlah dan percayalah, saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang harus ditundukin. Orang semua tenang, gak ada yang bicara. Bingung antara iya atau tidak. Ini baru ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim AS. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil. Kata Ibrahim AS, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian.